saya tanya dulu Pak, Bapak masih batuk-batuk? Masih Susah untuk mengeluarkan darahnya? ya, Sesak napas masih Pak? sedikit. Oke. Nah untuk mengetahui apakah sesak napas atau tidak, berarti kita hitung apa? Pernapasan. Ya baik Pak, saya akan hitung nadinya dulu. Tapi kadang kita hitung napas. Ya karena hitung napas nggak boleh dikasih tahu. Kenapa kita tahu? Takut dikontrol. Dia atur nadinya. Ya kita hitung napasnya, ternyata dia pasiennya sesak. Ya napasnya 28 kali per menit. Ya. Untuk mengetahui pasiennya ada dahak atau tidak bisa melakukan pernapasan dengan apa? Dengan alat apa? Stetoskop. Dengan stetoskop. Ini kurang ya. Harusnya dibawa alat stetoskop. Kita dengarkan dulu suara napasnya. Ya. Tarik napas Pak. Oke. Tarik napas lagi. Nah ternyata dia ada ronti di paru-paru yang sebelah Kiri. ya. Baik Bapak, saya akan persiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Jangan lupa cuci Tangan. Ya. Kemudian pakai sarung Tangan. disinfektan yang bersih. Bersih. Ini komnya tangan dulu bawah ini nih. Iya. Nanti susah nggak steril nantinya alatnya. Jangan sasar. Oke, kita minta yang besar. Yang paling besar apa? Ini ada keluhannya apa tadi? Sesak Sesak napas. Ya. Ada dahak. Susah untuk mengeluarkan. Kemudian jangan lupa kita hubungkan mesin nebu dengan sumber listrik ya. Kemudian ini siapkan obatnya. Jangan lupa yang harus dipersiapkan adalah NaCl terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Kalau Anda tuangkan misalnya, ini saya kasih contoh. Anda tuangkan obat yang misalnya obat bisolvon dulu. Udah, kan? Kemudian Anda tuangkan obat pentolin. Udah. Udah nih. Nah, nanti pertanyaan saya yang nanti ngambil cairan NaCl-nya pakai squid, ini siapa yang megangin? Tumpah. Ini Pak megangin dulu Pak. NaCl dulu. Berapa tadi NaCl-nya? 3 siapkan NaCl 3 cc dulu. Buka spuit, pakai spuit. Tuh kayak begitu caranya. Jangan lupa one hand ya. Nah baru kita tuangkan obat-obatannya ya. Tuangkan obat-obatan. Kita tidak jadi kelas. Ya. Bapaknya Ini marah-marah. yang beda ya. Ini yang dewasa. Beda. Pakai masker. Nah baru kita tuangkan obat-obatannya ya. Kita hubungkan ke mesin Nebu. nebu. Ya, namanya. Nah, kita buka. Dibuka dulu, udah gitu dimasukin. Masukin NaCl. Nah ini pentolinnya, ya tinggal diputar aja nih, putar. Nah kalau misalnya pada anak-anak berarti separohnya. Setengah. Nah separohnya pada anak-anak bisa kan? Ya pada anak-anak. Dan malah kalau pada bayi lebih sedikit lagi dosisnya. Bisa cuma hanya 3 sampai 2 sampai 3 tetes doang. Pentolinnya jangan banyak-banyak pada bayi umur 1 bulan, 2 bulan ya. Ini kalau pada dewasa itu semuanya. Ya, kemudian kita tuangkan bisolvonnya berapa tetes? 3 sampai 5 tetes. Kalau kita masukkan
masukkan NaCl. NaCl-nya, ya. Supaya mempermudah, dibuka aja ininya apa? Jarumnya. Oke. Pasang. Kemudian jangan buru-buru diberikan ke pasien, ya. Nah, ini sudah kita cek dulu. Kita cek dulu sampai keluar uapnya, ya, untuk mengetahui apakah mesinnya tidak rusak atau selangnya tidak bocor. Selang ini tuh lipat kan? Contoh selang yang Rusak. bukan rusak ya. Kita belum tahu nih kan ada lipatan tuh jadi. Ya untuk mengetahui selangnya apakah rusak atau Tidak. bocor atau tidak gitu. Ya. Cek ya. Oke. Sampai keluar Asap. uapnya. Uap. Ya. Setelah keluar uap, jangan lupa kita matikan, jangan langsung pakai ke pasang kepak. Iya. Matiin dulu. Matiin dulu katanya juga. Udah kita masukkan, ya, pasang. Cara kita bentangkan, terbuka maskernya. Tuh. Nah, kemudian kita atur. Kita atur kadang-kadang ininya, kamu perhatikan, kadang-kadang ininya kendor. Nah, kita kencangkan dulu. Kalau udah kencang, dengan cara apa? Dengan cara tarik ininya nih, talinya. Tapi perhatikan, tariknya juga jangan sampai main tarik. Ini contoh yang salah, pasti saya ajarkan. Ini salah. Tuh. Ya. Tuh, ya ini salah nih. Jadi baiknya ditahan ininya, baru ditarik. Iya. Ya. Sudah nyaman Pak? Sudah. Baik, kita mulai. Baik. Nanti Bapak tolong hirup, ya, hirup melalui hidung atau hisap, kemudian keluarkan melalui mulut. Jelas Pak ya? Oke. Kentut. Hirup Pak. Keluarkan. Hirup Pak. Keluarkan. Sampai kapan? Sampai kapan nih? Obatnya habis. Sampai uapnya Habis. tidak keluar, atau obatnya yang ada di sini sampai Habis. Tidak perlu sampai habis ya. Kalau dia sehat nanti malah tambah sakit ya. Nah itu ya. Jadi sampai uapnya sudah tidak ada atau obatnya Habis. habis. Sudah selesai tindakannya. Kemudian kita kendorkan juga sama. Pegang maskernya, kita tarik ini dulu. Masker dulu ya. Lalu kita. Oke. Nah, setelah dinebulizer, ternyata dahaknya juga belum keluar. Berarti kita ajarkan batuk Efektif. Ingat, jangan coba-coba mengajarkan batuk efektif pada pasien yang dia batuknya mengeluarkan darah. Wah, jangan coba-coba. Ya. Kenapa? Nggak boleh. Kalau misalnya Anda lakukan dipaksakan, maka akan terjadi perdarahan hebat. Kenapa? Karena di paru-parunya sudah ada perdarahan. Kalau ada perdarahan, dibentangkan, maka dia akan semakin melebar. Nah, ini pernah kejadian waktu di rumah sakit Tangkas, mahasiswanya nggak dikaji dengan benar.